Kisah dimulai dengan menampilkan masa lalu kurang lebih ribuan tahun silam. Sekelompok pasukan yang dipimpin raja melakukan sesuatu yang menguji iman. Hanya sang putri raja yang merasa keberatan. Dia memohon dengan sangat kepada sang ayah untuk menghentikan karena hal yang akan dilakukan hanyalah bentuk dari keserakahan yang akan mengakibatkan runtuhnya kerajaan. Namun sang raja masih bersikeras menganggap bahwa ini adalah keinginan Dewa Agung. Tak lama berselang, seekor domba ditempatkan di atas rakit lalu dikirim ke tengah danau dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang muncul yang membuat mereka semua merasa sangat ketakutan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Ragnarok, sebuah film yang rilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Mikael Bryn Sandemos, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu ditanyakan karena tentunya kalian sudah punya jawaban. Baik, tidak usah berlama-lama lagi kawan, segera siapkan saja minuman yang menghangatkan karena sangat cocok di tengah-tengah musim hujan. Dan mari ceritanya kita lanjutkan. Cerita dilanjutkan dengan beralih ke masa kini, di mana menampilkan pria bernama Sigurd yang merupakan seorang arkeolog yang sedang meneliti masyarakat Norse kuno atau biasa dikenal juga dengan sebutan Viking. Diketahui, pria itu sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana tambahan dan kini sedang berada di ujung tanduk sehingga jarang memiliki waktu bersama kedua anak-anaknya, Ragnhild dan Brage. Hari itu, kebetulan Sigurd segera berangkat karena harus menghadiri pertemuan penting untuk mempresentasikan temuannya di hadapan para investor. Beberapa waktu kemudian, setelah diomeli oleh kepala museum karena terlambat, Sigurd memulai presentasinya di dekat kapal Oseberg, diawali dengan pengantar singkat, lalu segera menjelaskan tentang Viking yang melakukan perjalanan lebih jauh dibandingkan sejarah yang semua orang tahu. Namun sayangnya, para investor merasa kurang puas karena Sigurd tidak bisa menyertakan bukti dari teorinya. Sigurd pun kemudian mengajak semuanya untuk melihat sesuatu yang lebih menarik, yaitu artefak yang sejauh ini ditemukan, termasuk salah satunya adalah kepala ular. Sigurd menjelaskan, setelah melakukan penelitian lebih lanjut, pola pada artefak ternyata adalah tulisan kuno yang dibaca Ragnarok. Seluruh investor pun tertawa sekaligus merasa kecewa, menganggap apa yang disampaikan oleh Sigurd begitu konyol. Namun hal ini sama sekali tidak meruntuhkan semangatnya, karena bagi Sigurd, apa yang dia kerjakan tidak hanya sekedar profesi, tapi juga suatu penghormatan kepada mendiang istrinya. Beberapa waktu kemudian, Sigurd ditampilkan pulang ke rumah dengan membawa sebuah buku catatan yang dipenuhi gambar dan simbol-simbol kuno. Sempat bertengkar dengan Ragnhild karena Sigurd tidak hadir di acara kelulusan di mana gadis itu tampil di pentas. Brage yang bijak mencoba meredakan ketegangan dan mereka pun mulai membicarakan tentang rencana liburan. Sayangnya, mereka tidak bisa tamasya ke luar negeri maupun menikmati hangatnya matahari di kolam renang karena Sigurd harus mengajak Ragnhild dan Brage untuk ikut serta dalam penelitian selanjutnya yang akan segera dijalankan. Tak lama berselang, terdengar ketukan pintu yang ternyata dari seorang rekan bernama Alan. Alan mengatakan bahwa dirinya membawa prasasti yang ditemukan di Finnmark, sebuah wilayah di utara Norwegia yang menjadi fokus penelitian mereka. Di tengah-tengah prasasti tersebut, mereka menemukan sebuah simbol yang tidak asing. Mereka pun sepakat meminjam artefak di museum untuk diletakkan di atas simbol tersebut dan ternyata hasilnya cocok. Sigurd kemudian menerjemahkan tulisan-tulisan kuno yang mana menceritakan tentang ekspedisi 3 hari ke danau yang dikenal dengan Eye of Odin. Lebih lanjut, pria itu menunjukkan peta yang dianggap dapat membawa mereka ke lokasi harta karun Viking. Kini Sigurd pun semakin yakin untuk memulai kembali penelitian di Finnmark. Dia hanya perlu meyakinkan para anak-anak agar mau ikut.
Beberapa hari kemudian, Brage segera menyetujui ajakan sang ayah karena dijanjikan tamasya ke kolam renang setelah tiba di Finnmark. Sebaliknya, Ragnhild agak sedikit sulit sampai-sampai Sigurd harus berjanji akan membelikannya komputer baru. Adegan maju lebih cepat menampilkan Sigurd dan keluarganya telah tiba di Finnmark, di mana mereka disambut dengan ramah oleh asisten Alan bernama Elisabeth dan seorang warga setempat yang berprofesi sebagai pemandu, yaitu Liv. Tanpa menunggu berlama-lama, segera mereka memulai perjalanan menuju ke titik koordinat di mana danau misterius yang belum terjamah berada. Beberapa waktu kemudian, mereka dihalangi oleh pagar yang dulu menjadi pembatas antara wilayah Norwegia dan Uni Soviet dengan peringatan dilarang masuk. Tentu saja, itu tidak akan menghentikan Sigurd karena menganggap ini akan menjadi liburan terbaik bagi keluarga mereka. Segera mereka memotong kawat-kawat untuk membuka celah, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke danau yang disebut Mata Odin. Mereka membangun rakit agar bisa menuju ke pulau yang ada di tengah-tengahnya. Setelah mencapai pulau, mereka menggunakan alat pendeteksi untuk menemukan benda-benda berbahan logam, namun sayangnya yang ditemukan hanyalah selongsong peluru. Kemudian, saat mereka mencoba mencari tahu tentang tempat itu, para anak-anak memutuskan untuk menjelajah lebih jauh. Ragnhild menemukan semacam barak milik Rusia, sementara Brage masuk ke dalam gua. Setelah memanggil sang ayah, Sigurd dan Brage memeriksa lebih jauh, sampai akhirnya menemukan sebuah lubang besar yang cukup dalam. Seluruh tim sepakat untuk turun dengan menggunakan tali. Alan tak sengaja tersandung dengan sesuatu yang ternyata sangat mengejutkan. Itu adalah helm prajurit Viking. Seketika, Sigurd dan Alan terdiam tak bisa berkata-kata. Mereka sangat terkejut karena akhirnya berhasil menemukan benda yang bisa membuktikan teori bahwa para Viking telah mencapai wilayah Finnmark. Begitu mereka mencari lebih banyak bukti semacam itu, Brage menemukan sesuatu berbentuk seperti telur di perairan dangkal. Karena sang ayah tak kunjung datang, maka bocah itu pun memutuskan untuk menempatkan benda tersebut di dalam tasnya. Ternyata banyak benda peninggalan Viking di gua itu, yang mana membuat semuanya merasa sangat senang. Mulai dari helm, baju besi, sampai dengan senjata. Sigurd bertanya-tanya bagaimana cara mereka membawa semuanya ke Museum Oslo, namun Liv menentang ide tersebut karena mereka yang telah menemukan, jadi sudah seharusnya merekalah yang berhak memiliki, bukannya museum. Terjadi perdebatan, tapi tidak berlangsung lama, karena segera Liv mengancam dengan senjata, sehingga membuat semuanya mau tidak mau terpaksa memberikan artefak-artefak kuno itu. Dan sialnya lagi, setelah naik ke atas, pria jahat itu membiarkan kelompok Sigurd bahkan melepaskan tali agar tidak bisa memanjat. Beberapa saat kemudian, Liv sudah bersiap-siap dengan rakit membawa barang-barang kuno itu untuk menyeberang ke daratan. Tiba-tiba saja, pria itu merasakan sesuatu yang aneh, namun tak bisa menjelaskan sampai akhirnya kembali ke tim Sigurd yang masih terjebak di dalam gua. Mereka menemukan tengkorak yang mana kemungkinan milik Viking, sehingga membuat Ragnhild ketakutan. Dengan panik, gadis itu memohon kepada sang ayah untuk membawanya pulang. Satu-satunya cara yang bisa membawa mereka keluar dari gua adalah dengan mendaki, dan sayangnya hanya Elisabeth yang sudah berpengalaman dalam hal itu. Secara perlahan dia mulai mendaki sampai akhirnya berhasil mencapai mulut lubang. Dari sini segalanya menjadi lebih mudah, sehingga tak lama berselang semuanya telah berhasil keluar dan langsung menyiapkan tenda untuk bermalam. Demi keamanan, Elisabeth, Ragnhild, dan Brage tidur di dalam barak, sedangkan Sigurd dan Alan tidur di tenda. Lagi-lagi suatu penemuan yang mengejutkan sekaligus aneh, yaitu tengkorak yang berisi taring. Hal itu membuat Sigurd dan Alan kembali ke dalam gua karena penasaran. Sementara di dalam barak terjadi sesuatu yang aneh juga. Tas Brage bergerak sendiri dan tiba-tiba saja telur yang ada di dalam tas keluar bahkan menetas. Suara mendesis membuat kedua anak-anak terbangun. Brage menyadari telur yang menetas dan segera melihat ular kecil di dekat tas. Awalnya Brage mencoba menawarkan makanan, namun ketika ditarik, ular itu tiba-tiba saja bersuara lebih keras, sehingga Elisabeth yang bangun segera menyekapnya di wadah kaleng.
Di tempat lain, Sigurd dan Alan sudah berada di dalam gua dan menemukan kuburan massal sesuai dengan yang ada di dalam catatan. Sigurd menjelaskan kekhawatirannya akan hal itu. Jangan-jangan bagian depan dari kepala Viking adalah representasi makhluk yang benar-benar ada yang kemungkinan hidup di sana ribuan tahun yang lalu. Tak lama berselang, Alan menemukan sesuatu yang tergenang dan ternyata ketika ditarik keluar itu adalah jasad tentara Rusia yang telah membusuk dan sepertinya meninggal dengan cara yang sama seperti kaum Viking. Saat mencoba memahami, keduanya sekilas melihat sesuatu yang mencurigakan sehingga bergegas keluar, lalu adegan kembali ke anak-anak dan Elizabeth yang masih berada di barak. Ular bayi terus mengeluarkan suara meski telah disekap di dalam kotak, lalu tiba-tiba saja terjadi guncangan. Alangkah terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa barak sedang diseret ke danau. Untungnya masih ada beberapa pohon yang menahan. Kemudian melihat hal itu, Sigurd dan Alan pun segera menghampiri mencari cara untuk membuka pintu barak yang terkunci. Semuanya tampak terguncang melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka semua sepakat memutuskan untuk pergi, lalu mulai mengumpulkan benda dan alat-alat yang akan digunakan untuk menyeberang. Alan menemukan kotak logam yang ternyata berisi bayi ular. Pria itu secara diam-diam mengambil dan menyembunyikan kotak itu, lalu memberikan senjata yang ditemukan yang mana bisa digunakan untuk mendambatkan pengait ke seberang. Alan yang menyeberang lebih dulu lalu diikuti oleh anak-anak. Terjadi masalah saat Sigurd menyeberang sehingga Elizabeth pun harus turun tangan. Namun tiba-tiba saja untungnya tembakan Alan mengenai tepat ke arah wajah ular dan memaksanya untuk mundur. Namun beberapa saat kemudian, ular itu kembali untuk memburu bahkan ke daratan, sehingga Sigurd dan teman-teman segera melarikan diri ke bunker terdekat, menutup pintunya rapat tepat saat ular itu mendobrak kuat. Kelompok itu pun sepakat untuk berpencar demi menemukan jalan keluar. Saat lelah, semuanya pun duduk dalam keadaan putus asa. Ragnhild mulai membuka catatan ibunya, meminta sang ayah untuk menerjemahkan simbol-simbol yang tertulis di sana. Sigurd mengatakan bahwa simbol-simbol itu menceritakan kisah tentang Raja Viking yang membawa pasukannya untuk menangkap makhluk yang dianggap jahat atas perintah dewa. Namun mereka semua mati akibat keegoisan, sampai satu-satunya yang selamat adalah putri raja bernama Asa. Seketika Sigurd mendapatkan suatu pencerahan bahwa simbol-simbol itu adalah peninggalan dari putri Asa untuk generasi berikutnya agar tidak mengusik ular raksasa. Sebuah ide tiba-tiba saja terlintas dalam benak setelah melihat saluran ventilasi udara. Dia menyarankan agar mereka semua mengikuti saluran tersebut yang mana diyakini akan membawa mereka keluar. Perkiraan tersebut ternyata benar karena tak lama berselang mereka pun menemukan pintu keluar yang berada di langit-langit. Segera mereka berusaha keluar dan lagi-lagi dimulai dengan Alan. Di saat yang sama, semua mendengar suara gesekan dari tas Alan yang seolah memaksa Sigurd untuk memeriksa, dan akhirnya di sana dia menemukan kotak yang berisi bayi ular. Tentu saja Sigurd tidak bisa membiarkan karena apa yang dilakukan oleh Alan adalah salah dan bisa membahayakan mereka. Namun karena Alan terus memaksa, Sigurd pun dengan enggan menuruti, lalu tiba-tiba saja sementara Sigurd dan Elizabeth tak sadarkan diri, para anak-anak berlari ke tempat yang aman. Terdengar ledakan dari belakang, diikuti dengan suara-suara mengerikan. Anak-anak pun segera bersembunyi di loker, sembari Ragnhild menutup erat mulut Brage agar tidak bersuara. Saat merasa cukup aman, keduanya pun segera keluar dari loker untuk mencari sang ayah tanpa menyadari bahwa ular raksasa tepat di belakang.
Teriakan para anak-anak membuat Sigurd terbangun. Sadar akan bahaya yang sedang terjadi, pria itu segera mengambil kotak berisi bayi ular dengan harapan itu bisa menenangkan ular raksasa. Ya, tak lama berselang, Sigurd terlihat mulai mendekati sembari membawa bayi ular, dan inilah momen-momen yang paling menegangkan. Segera setelah semuanya aman, Sigurd bergegas menghampiri anak-anak dan memeluk mereka erat sembari meminta maaf karena telah membahayakan nyawa mereka. Mereka kemudian menghampiri Elizabeth yang untungnya wanita itu masih selamat. Film pun ditutup dengan menampilkan keempatnya menuju keluar, berjanji akan mematuhi keinginan Putri Asa, menyimpan rahasia tentang danau Eye of Odin dan keberadaan ular raksasa. Dan tamat. Ya, sebuah film aksi petualangan yang menarik perhatian karena keunikan dan keterampilan penyutradaraan. Meskipun memiliki nuansa yang bikin ngantuk, tapi film ini berhasil menyuguhkan pengalaman yang menyenangkan dengan memadukan elemen-elemen aksi dan petualangan plus cerita yang memiliki pesan moral. Dengan Sigurd yang menjadi tokoh utama, seorang arkeolog yang idealis namun terlihat mencela-menceli. Ia mengalami momen mengejutkan ketika berusaha menemukan artefak Viking karena harus dihadapkan dengan monster ular raksasa yang lebih menyeramkan dari Akanando. Ya, pokoknya itulah. Kesamaan dengan tokoh-tokoh dalam film Spielberg seperti Indiana Jones dan Dr. Alan Grant sangat terasa, menunjukkan bahwa film ini secara positif terinspirasi oleh karya-karya besar tersebut. Sigurd adalah seorang ayah tunggal setelah istrinya meninggal dunia akibat penyakit kanker. Pada awalnya, saya melihat pria ini sebagai orang yang agak berfokus pada diri sendiri alias egois, namun melalui perjalanan dan petualangan di Finnmark, karakter ini mendapatkan suatu pencerahan yang membuatnya sadar bahwa pengetahuan seharusnya dibagikan, bukan malah dijadikan sumber keuntungan. Ya, selain itu, Sigurd juga belajar untuk lebih menghargai keluarga, karena keluarga bukan hanya sebagai lengkap, tapi menjadi rumah yang merupakan tempat untuk kita kembali dan melepaskan rasa lelah di hati. Ragnarok menunjukkan pentingnya karakteristik dalam kesuksesan fantasi-fantasi ala Spielberg seperti Jurassic Park. Dua karakter yaitu Sigurd dan Elizabeth tidak perlu melewati ujian berat untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang dewasa yang ceroboh namun tetap memiliki empati yang cukup untuk merawat anak-anak. Elizabeth menegaskan sembari tersenyum, menyatakan bahwa keluarga bukanlah hal yang penting baginya. Tapi di balik itu, dia sangat perhatian dengan Ragnhild, mendengarkan curhatan tentang meninggalnya sang ibu sembari menyemprotkan obat anti serangga. Ini adalah suatu momen yang cukup menghangatkan. Dalam mitologi Nordik, Ragnarok merujuk pada kehancuran atau malapetaka besar yang mengakhiri zaman dan siklus alam semesta. Ragnarok diceritakan sebagai suatu peristiwa epik yang melibatkan pertempuran sengit antara dewa-dewa, makhluk-makhluk mitologi, dan kekuatan gelap. Meskipun membawa kehancuran, mitologi Nordik juga menjelaskan bahwa dari kehancuran tersebut akan muncul dunia baru yang dihuni oleh beberapa dewa yang selamat. Apa hubungannya sama ular, Bang? Nah, jadi dalam mitologi Nordik, ada ular raksasa yang disebut Jormungand. Ular ini juga dikenal sebagai Midgard Serpent karena bertugas menjaga Midgard, salah satu dari 9 dunia dalam mitologi Nordik. Namanya sendiri memiliki arti kalung. Dahulu kala dia dibuang ke lautan oleh Dewa Odin untuk mengelilingi Midgard sampai akhirnya tumbuh mencapai ukuran raksasa dan menggigit ekornya sendiri. Ular ini memiliki peran dalam peristiwa Ragnarok yang mana dia akan terlibat pertempuran dengan Dewa Thor. Dalam film ini, menurut pemahaman Sigurd terhadap simbol-simbol yang ditemukan pada artefak, Ragnarok adalah mitos yang berdasarkan peristiwa nyata, yang mana saya pikir peristiwa ini adalah yang dialami oleh Raja Viking dan para pasukannya yang dilahap oleh ular. Putri Asa yang selamat menceritakannya lewat simbol-simbol pada artefak dengan tujuan agar manusia-manusia di masa depan tidak mendekati danau tersebut. Kurang lebih demikian, mohon maaf karena tidak banyak yang bisa saya jelaskan. Tapi terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!